Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Saya manjatkeun puji syukur ka Zat Allah nu Maha Agung teu hilap, mugi-mugi urang sadayana aya dina rahmat sareng hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kasumpingan ibu-ibu sadayana di dadangan ieu dicatat ku Allah sebagai amalun sholihun. Amin ya rabbal alamin. Dina kajian tafsir dangat ieu insyaallah ayat 15 dugi ka 18 pami kabujang. Ku kituna mangga urang mangpaatkeun saat kanggo heula ngaoskeun heula ayat-ayatna. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitab كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. Ibu-ibu, dalam ayat ke-16 ini ya, mengandung makna menunjukkan bahwa Allah itu bisa mengubah keadaan manusia yang keras kepala ya. Nu kerasnya duanya, keras hati dan keras kepala. Bisa menunjukkan atau melunakkan anu heuras dilunakeun gitu. Walau teh dan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kebingungan, yaitu orang-orang yang sesat. Jadi i'lamu ketahuilah. Ayat 16 teh alam yakni lilladzina amanu an tahsya'a qulubuhum. Kalau istilah bahasa Sunda teh nacan datang ka maraneh waktu pikeun berbuat khusyuk tunduk ke Allah. Hati-hati kalian itu lidzikrillah, untuk eling, untuk ingat kepada Allah. Jadi asbabun nuzul nanti di zaman orang-orang Nasrani itu beragama teh henteu sungguh-sungguh, henteu khusyuk, sakasampurna gitu. Jadi kalau beramal itu apa yang sudah berlaku aja di masyarakat tuturkeun. Itu kelakuan orang-orang Nasrani dan Yahudi waktu itu. Jadi tuntunan Nabi Musa dan tuntunan Nabi Isa teh udah tidak dipakai lagi. Pokoknya naon anu diterangkeun ku rahib-rahibnya, pendeta-pendetanya, udah aja itu amalkan.
piraku mama salah, piraku pendeta salah, piraku rahib-rahib salah. Sementara rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka suka mengubah-ubah isi kitab Allah. Nah, jadi ayat dua kasus yang pertama, kebiasaan orang Nasrani, Yahudi itu dalam beragama itu hanya mengikuti saja apa yang sudah berlaku di masyarakat tanpa ingin mencari dari sumbernya gitu. Nah, berlangsung lama gitu. Hal itu berlangsung lama, ini disebutkan patola alaihimul amadu. Jadi perilaku seperti itu, kalau istilah bahasa orang namanya, bahasa di Islam yang disebut jumud. Jumud itu keras kepala, jumud dan taklid buta. Taklid buta itu mengekor gitu, tanpa peduli apakah yang diterangkan oleh gurunya itu benar, sumbernya dari Al-Quran dan hadis, atau tidak peduli. Yang penting ikuti aja guru. Nah, perilaku orang Yahudi dan Nasrani itu seperti itu. Ditegur oleh Allah, rek itu wae, cakap bahasa orang mah. Irahatu antahsya'a qulubuhum. Mau tunduk hati-hati kalian itu kepada ajaran Nabi teh iraha. Rek itu wae. Jadi banyak heureuy gitu orang-orang teh. Jadi lebih mengutamakan masalah keduniaan daripada agama. Jadi ditegur oleh Allah. Seolah-olah Allah itu kesel ke orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani teh, mengingat perilaku mereka terhadap agama itu tidak benar-benar. Hanya ingin mendengarkan cerita-cerita, kisah-kisah yang Israiliyat disebutnya. La aslalahu, tidak jelas asal usulnya gitu. Itu kebiasaan mereka. Wa ma nazala minal haq, pada Allah geus nurunkeun hak. Ya. Menurunkan kepada mereka al-haq, kebenaran. Nah, kebenaran itu diabaikan. Nah, ini kan hitobnya kepada orang-orang Islam di zaman Nabi. Tapi Allah menceritakan karakteristik orang-orang Yahudi dan Nasrani dulu. Karena ada kalimat wala yakunu kalladzina utul kitab min qablu. Jangan kalian wahai orang Islam, kata Allah, seperti orang-orang yang diberi kitab, ternyata kitab Taurat, Injil, min qablu, dari sebelum kalian. Patola alaihimul amadu, berlakulah waktu yang lama. Maksudnya teh geus kebiasaan salahna teh lila gitu. Geus kebiasaan salahna teh lila. Jadi kalau orang sudah lama melakukan sesuatu kesesatan, kekeliruan, sulit untuk bisa mengubah lagi. Rek dirubah teh hese. Istilahnya mences karatan gitu. Ada orang gitu, Bu, mun hayang ingin merubah kebiasaan yang jelek gitu ya. Ali merubah kebiasaan dari baik yang buruk mah bari, yang susah itu merubah dari yang tidak baik kepada yang baik. Kebiasaan tidak baik, benar hese. Kebiasaan yang tidak baik itu yang seperti apa? Yaitu beramal yang tidak berdasarkan dalil gitu. Tidak berdasarkan dalil al-haq ya Allah. Umpamana maunya kapungkur, kita ngomongkeun batur, ngomongkeun abdi, keur diajar ngaos kapungkur. Naon diterangkeun ku mama teh, laksanakeun. Mun salat aya usoli gitu ya. Asal sabina pami aya nu ngalahirkeun marhaba, anu pupus tahlilan. Tidak tersirat di dalam hati sedikit pun bahwa perilaku itu salah. Terus asa bener, bener. Malah mah, pami aya nu ngalaksanakeun muludan atau napi berjanji, can datang jang Agus mah can dimulai, kumaha Sujai kapungkur teh. Abdi ke usia SMA kayaknya lah, SMP lah. Tu geruan heula jang Agus, maca berjanjina ngeunaheun cek mama teh.
anak berjanji gitu, ngoriung kebiasaan gitu kayaknya. Ya contoh ibu mah. Pemitahlilan kudu hadir ada teh kapungkur. Kapake we istilahna mah. Tidak tersirat dalam hati bahwa praktek ritual itu sebenarnya tidak ada dalilnya gitu. Ketika ada yang mengusiknya, menganggap itu bid'ah, menganggap itu tidak contoh Nabi, ngamuk Nabi, ngajak gelut itu, ngaluarkeun bedog gitu. Nah, itu kebiasaan udah lama berlalu, lama sekali, dan menganggap itu adalah bagian integral dari agama, dan itu benar. Ketika ada yang mengusik, ada yang mengingatkan, coba cenah bagus dibuka lagi itu sumbernya dari mana. Mama, cek dia orang kebiasaan dia baheula ngamuk, bukan menerima, marah-marah. Ya. Ada Ustadz Abdullah almarhum, Ustadz Abdul Rahman, cenah upami dakwah ke desa-desa gitu nya. Anu ngarasa diusik kebiasaanana sabedog-sabedogna di pararegat atuh cenah di jalan teh saur ustad oge. Jadi anu menegakkeun Quran Sunnah teh zaman kapungkur mah naon narohkeun nyawa istilahna teh. Ayeuna mah geunah. Nerangkeun ieu bid'ah ieu sunnah teh ditararima. Ngomong bari jeung dihareupeun persis mah kan. Persistri moal aya nu ngamuk moal. Da geus samina wa atauna terus di naon baiat ngaruh kartu anggota tidak boleh. Kalau memang yang tidak setuju boleh, tapi harus mengeluarkan argumentasi. Keduaan tuh ngalawan gitu, ustad-ustad yang gitu. Ayeuna kapungkur mah menghadapi orang-orang yang biasa salah, udah berlaku lama, ketika dikasih peringatan bahwa itu tidak ada contohnya, bukan bagian dari agama, ngamuk kan. Kenapa? Karena pakosat qulubuhum, maka mengeraslah hati-hati mereka. Mengeras, keras disebut jumud ya. Ayat disebut Islam jumud. Tidak mau menerima pembaharuan gitu. Pembaharuan pemikiran tidak. Pokoknya segitu-gitu we teh baheula. Kumaha karuhun we. Nah, itu disebut pakosat qulubuhum. Udah mengeras hatinya disebut jumud jamad. Jamad teh artinya batu kan. Batu mengeras batu mah teh hipu punya. Teu aya. Wa katsirum minhum fasiqun. Kebanyakan mereka akhirnya fasikun. Fasikun itu rusak gitu. Akidahnya rusak, fasikun. Fasik, menyimpang dan sulit diubah lagi gitu. Sana tadi kebiasaan. Di ayat 117 ayat 17 kata Allah ilamu anallaha yuhyil ardo ba'da mautiha. Ketahuilah kata Allah. Ketahuilah wahai orang-orang yang merasa mengeluh gitu. Lu udah kumaha di kebiasaan gitu. Kebiasaan akhirnya geus saya tuh tong ibadah ya mah. Segala itu teu meunang, ieu teu meunang, ieu dicarek, geus tong ibadah. Tah. Kepada orang-orang seperti itu Allah mengingatkan, ilamu ketahuilah anallaha yuhyil ardo, sesungguhnya Allah menghidupkan bumi ba'da mautiha, setelah bumi itu mati. Kering teu aya hujannya, juhud teu jaradi, pare gararing gitu kan. Allah mampu menghidupkan lagi tanah yang sudah kering itu. Turunkan hujan sing deras, tumbuh kan gitu. Allah mampu menghidupkan bumi yang sudah kering. Maksudnya mengingatkan orang-orang yang sudah patah hati gitu ya. Patah hati, frustasi dari untuk mencari kebenaran, ada hese kan gitu. Jangan patah hati. Terus semangat mencari kebenaran selama kita masih hidup. Jangan sampai menyesal kemudian. Artinya kalau sudah meninggal dunia menyesal kan taya hartosna. Aduh menyesal eta mah kadung tanpa tungtung hanya kal teu kawadahan teh eta mah. Tidak akan menemui ujungnya penyesalannya. Selagi masih hidup di dunia, sekeras apapun, sefrustasi apapun, sekafir apapun, itu bisa Allah mengubahnya dengan catatan kalian sendiri ada keinginan berusaha untuk mencari kebenaran, nanti kami kata Allah memberikan hidayah. Kan ibu-ibu sok ngaos dina WA nu di-share-sharekeun teh geuning. Aya di Amerika orang yang di Amerika anu engal berita teh yang merusak masjid-masjid, tidak setuju masjid ada dia tersetuju. Oh,
semangat memberantas masjid-masjid yang didirikan di Amerika. Ternyata setelah membaca Al-Quran, ngicip-ngicip gitu, Quran dibuka, turunlah hidayah. Karena dia penasaran, naon sih Islam teh? Tak, kepenasaran itu kan jadi awal mula turunnya hidayah. Naon sih itu? Quran teh jeung naon cenah gitu. Nyahan artinya. Turunnya hidayah, lebet Islam. Manehna. Jadi nanti lebet anyar lebet Islam teh mualaf. Sueur pisan di Jerman oge, di Inggris ayeuna terus-terusan bersahadat teh. Seueur. Anu cek urang tidak diperkirakan besok bisa masuk Islam, wah si eta masuk Islam, segitu ngewana ka Islam. Ya. Tapi akhirnya jadi mualaf. Itulah Allah menghidupkan lagi hati yang sudah keras sekalipun, kalau Allah menghendaki bisa. Gitu. Di Amerika ge aya dua gubernur kan anu agamana Islam. Gubernur Washington DC-nya anu enggal teh Muslim. Terus hiji deui man aya Muslim. Jadi suruh lebet Islam. Itulah Allah kalau berkehendak di negara-negara yang jauhan gitu bisa ngerti Islam. Hari orang Indonesia yang mayoritas Muslim malah jararau tina Islam. Malah tidak mengenal Islam yang sebenarnya. Udah punya keyakinan yang ya'lu wa la yu'la alaih, yang tinggi yang tidak ada yang melebihi ketinggiannya dari Islam, malah diabaikan. Kembali seperti perilaku orang-orang Yahudi dan Nasrani, teu dipake agama teh. Seperti diterangkan kamari di Bumi Bu Ating. Jadi hanya mengejar strata sosial sekolah teh agar punya prestasi tinggi, mudah cari kerja, beunghar, jadi pejabat, itu aja. Tidak memikirkan akhirat. Yang penting itu yang bisa tercapai. Jadi strata sosial ya. Kan bangga Agus Dasman SHMH gitu. Bangga orang teh. Itu yang dikejar teh, tapi bukan kesolehan. Akibatnya apa? Yaitu tadi karena mengikuti syahwat, korupsi. Di Indonesia kan geus hancur ya Bu. Sok wantun teh nyebutkeun teu hancur Indonesia. Ya. Eta wae tukang hukuman jelema gitu. Korupsi. Duitna di mana berupa emas, harta. Eta teh manehna teh hakim atuh, jam pisus teh nya. Kan ayeuna engalkeun keur dibongkar itu. Di Indonesia coba. Bu, agamana Islam sama profesor, doktor dan lain sebagainya pokoknya hancur. Itulah orang yang menanggalkan keyakinan agama. Kalau sudah berlaku lama hese, kamu manehna embung ieu mah embung bertaubat. Nah, Allah mengingatkan, Allah bisa menghidupkan tanah yang sudah mati. Dengan sangat mudah Allah bisa menghidupkan hati-hati yang sudah qasat qulubum, yang sudah mengeras, yang sudah teas. Ngomong urang mah insyaallah hararipu. Dan Rasulullah teh aya 3 jalma gitu. Hiji jalma anu keras hati, 2 kufur, 3 munafik. Yaitu orang yang ketika di munadia ilallah, yang dipanggil ke Allah, maksudnya ada yang adzan ya. Nadia ila salat, panggilan salat. Sami'a munadiyu, mereka mendengar orang yang memanggil panggilan Allah. Yunadi ila salat, panggilan untuk salat berjamaah. Wala yujibuhu, mereka tidak mengijabahnya. Artinya mun ngadan geus adan deui cenah, asa cikena jiga anu ulah adan teh. Teu meureun geus adan deui teh. Naon gitu, urang can lohor geus asar deui. Jadi terjadi idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, hatinya itu tidak terpanggil oleh panggilan azan itu, panggilan pasugiran di takwa-nya untuk kang adan teh hare-hare we. Nah, itulah orang yang keras hati, tapi kalau dia berkeinginan untuk mengubahnya, insya Allah Allah bisa menghidupkan lagi. Tapi awalnya harus ada keinginan, sebab innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah sesuatu, ya. Innallaha la yughayyiru ma
Allah tidak akan mengubah satu bangsa kecuali bangsa itu mau mengubah dirinya masing-masing. Jadi awalnya ti orang-orang kan lain ti batur. Qad bayyana lakumul ayati, sungguh telah menjelaskan kepada kalian ayat-ayat kami, la'alakum ta'qilun, supaya kalian berpikir, kalian memikirkan. Jadi salah satu fungsi otak yang diberikan pada Allah itu fungsinya adalah untuk menimbang, bermuhasabah, berpikir, nimbang-nimbang mana nu bener, mana nu salah. Aya alatna nyata otak teh. Tapi otak hungkul moal mampu memilih kebenaran kecuali disertai dengan ketaatan, khusyuk nu tadi. Ayat 18 Ibu sadaya, innal musaddiqina wal musaddiqat, sesungguhnya orang-orang yang sedekah baik laki-laki maupun perempuan, ahli sedekah gitu. Wa aqradullah, dan meminjamkan pada Allah qardan hasanan, pinjaman yang baik. Jadi ahli sedekah mah urang gaduh harta teh titip-titipkeun ka Allah melalui orang-orang miskin. Sedekah teh kan niatan ku ibu. Allah teh nambut ka urang gitu nya. Pinjam kepada kita untuk menolong saudara-saudara kita yang bernasib kurang beruntung istilahnya teh. Dengan bentuk apa-apa saja, sedekah teh kan macam-macam. Bisa dalam bentuk harta, makanan, pakaian, rumah, dan lain sebagainya. Tenaga, itu macam-macam orang yang ahli sedekah itu. Malah kan dina postingan Nabi teh Nabi Musa pernah bertanya pada Allah, ibadah apa yang paling dicintai ku Allah? Apakah salat ya Allah? Bukan, kata Allah teh. Karena salat itu keuntungannya untuk kalian sendiri, yaitu untuk tanhanil fasail munkar. Dengan salat kalian akan tercegah dari perbuatan fasa dan munkar. Kalau begitu ya Allah, saum juga bukan. Kenapa? Karena saum itu keuntungannya lebih kepada kalian sendiri. Kalian akan menjadi sadar bahwa bagaimana rasanya orang-orang yang kelaparan. Apa itu ya Allah yang paling kau cintai ibadah yang kami laksanakan itu apa selain sholat itu? Yang paling dicintai Allah ternyata adalah membantu saudara-saudaramu yang fakir, yang miskin. Karena itu termasuk kordon akrodu hasanah, kordon hasanah, pinjaman yang terbaik. Jadi jangan merasa hilang kalau kita mensedekahkan rezeki, ataupun jangan mengatakan beak cenah orang teh disedekahkeun. Jangan mengatakan masih ada ya nu bakia teh gini, tetap gitu. Jangan merasa kehilangan, tetap aya. Oh cenah beda Pak Agus jeung di BJB, teureun BJB 50 juta, 100 juta dina waktu butuh tinggal nyerang ATM, golosor 2 juta, 2 juta, 2 juta. Kan ya Mas, teu bisa saur saha. Aya ATM-na. Cuman ATM-nya hideung Allah, tidak usah kita ke ATM. Nanti Allah akan menyerahkan ketika kita butuh. Misalnya kita sedekah gitu ya, infak. Pada suatu ketika kita butuh, pasti ayat di mana wae rezeki nanti. Itu dari Allah. ATM Allah teh. Urang mangga ya Allah, abdi peryogi anu, tapi orang setabungan kan di Allah. Tangka Allah teh mabadina di dunia kene. Itu berarti yang di akhirat akan lenyap, di akhirat terus puguh nilai akhirat mah. Di dunia kene bakal disebut lagi yudo apu lahum. Bakal dilipat ganakeun. Gitu. Man urang mah hese lebar wae. Jadi merasa kehilangan, rasa leungit wae. Karena ayah, anu mana kemari katanya. Walahum ajrun karim, di dunia akan dilipat gandakan, menjadi dimudahkan rezekinya, berlimpah rezekinya, dan ajrun karim akan diberikan rezeki yang banyak, yang mulia, malah karim tekan artinya. Lalu dalam ayat 19, waladina amanu billahi wa rasulih, orang-orang yang beriman sungguh-sungguh iman kepada Allah, percaya kepada Allah.
bahwa Allah itu segala-galanya baginya. Wa rusulihi, dan utusannya. Dua, iman kepada Allah tapi terpercaya ke Rasulullah, mau jalan. Iman ke Rasulullah ke Allah terpercaya, anggar terjalankan. Dua, iman ke Allah pada Rasul, kita yakin bahwa Rasul itu utusan Allah yang memberikan cara-cara kita taat kepada Allah itu sendiri. Ulaika humus siddiqun, itulah orang-orang yang paling benar. Siddiqun itu orang-orang yang siddiq, yang benar. Kebenaran itu ada dalam ketaatan kepada Allah, kepada Rasul. Selain itu teu benar. Wasyuhada'u inda rabbihim, dan menjadi saksi di sisi Tuhan mereka. Orang-orang yang siddiq menjadi saksi, yaitu suhada-suhada. Yang tersaksi para suhada teh. Jadi abdi ayat catatan ini para suhada. Pertama dari ayat 18-19, orang-orang yang beriman dari kalangan umatku adalah orang-orang yang menjadi saksi. Imam Al-Bara Ibnu Azib mengatakan bahwa kemudian Nabi membaca ayat ini, yaitu ayat innal musaddiqina wa musaddiqat, dan selanjutnya Rasul membaca ayat itu, yaitu firman Allah, dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka itu orang-orang yang siddiq dan orang-orang yang menjadi saksi di sisi Tuhan. Ada penjelasan di dalam kitab Bukhari, sesungguhnya inna arwahas syuhada'i fi hawasili toiri hudrin, sesungguhnya arwah-arwah para syuhada nanti berada di dalam perut burung hijau yang terbang bebas di dalam surga sekehendak hatinya. Subhanallah. Kemudian hinggap pada lentera-lentera, maka Tuhan menjenguk mereka lalu berfirman. Allah tuh menjenguk pada para syuhada yang ada di perut-perut ikan, perut-perut burung itu, dan bertanya Allah itu kepada mereka. Kata Allah begitu, madza turidu? Ahli surga, apa yang kamu inginkan, cita-citakan selain surga ini yang penuh kenikmatan ini? Mau apa lagi kalian? Kata Allah kepada ahli surga. Bagaimana jawabnya? Nuhibbu an turaddana ila darid dunya. Cita-cita abdi mah cenah Gusti hiji hayang balik deui ka dunia. Gitu. Sakitu geus nikmat kan di surga. Jawaban mereka ketika ditanya oleh Allah, mau apa lagi selain surga kalian itu? Jawaban mereka, ingin balik lagi ke dunia. Nah Bu, panuqotila fika panaktul kama kutilna awala marah. Abdi teh hayang jihad deui di jalan Allah. Hayang jihad di jalan Allah, kemudian ingin terbunuh lagi. Subhanallah punya. Ahli surga hayang uwi di ka dunia teh ternyata lain hayang dagang deui, hayang usaha deui, hayang ngumpul-ngumpul harta lagi, bukan. Ternyata ingin perang lagi di jalan Allah dan ingin terbunuh lagi di jalan Allah. Itulah orang-orang para syuhada seperti itu. Gitu. Faqala inni qadaitu annahum ilaina la yarji'un. Kata Allah kepada mereka, maka kami kata Allah, sesungguhnya aku telah memutuskan bahwa mereka tidak dapat balik lagi ke dunia. Mau bisa kalau ya itu mah basa-basi meureun ahli surga teh beunnya, basa-basi. Betapa nikmatnya balasan orang-orang yang mati syahid, yang syuhada itu luar biasa nikmatnya. Jadi tidak ada lagi yang diinginkan kecuali ingin balik lagi, berperang lagi, syahid lagi, masuk surga lagi gitu. Itulah karakteristik ahli-ahli surga. Kemudian asyuhada'u arba'atun. Ahli syuhada itu ada 4. Rajulun mu'minun jayyidul iman, yaitu para syuhada itu yang pertama seorang lelaki yang beriman dengan iman yang jayyid, iman yang baik, keimannya benar-benar, bukan iman.
Laqiyal aduwa fasaddaqallahu fakutila. Yaitu mereka ketika bertemu dengan musuh dan ia membenarkan janji kepada Allah hingga gugurlah dia. Itu yang ke satu. Kemudian maka dialah kelak yang akan menjadi pusat perhatian pandangan ahli surga seperti ini. Lalu Umar mengangkat kepalanya, memperagakan apa yang dilakukan Rasul saat mengucapkannya, dan Umar menjatuhkan pecinya sebagaimana yang dialami oleh Nabi. Kedua, itu yang ke satu. Gitu kan. Bakating ko tertarik katanya. Yang kedua, yang termasuk syuhada itu ialah orang mukmin yang bertemu dengan musuh, kemudian seakan-akan punggungnya terpukul oleh duri pohon talah, bukan naon pohon, dan panah musuh nyasar mengenainya hingga gugur dia. Maka dia berada di peringkat kedua. Dan syuhada yang ketiga ialah orang mukmin yang mencampur adukan amal soleh dengan amal lainnya yang buruk. Jadi masih kene imannya belum begitu jayid, belum begitu baik. Kemudian tetapi ketika bertemu dengan musuh, dia menghadapinya juga dengan penuh keikhlasan kepada Allah sehingga gugurlah dia. Maka dia berada di peringkat ketiga. Gitu. Jadi orang ulah boga pikir mau ambil perang di mangkumaha da salat belang betong kene sedekah tara. Tong dua pikiran itu, yang penting iman. Meskipun imannya belum baik, kita ikut berperang melawan orang kafir dengan penuh keyakinan, kemudian gugur. Nah, dia itu syuhada yang ketiga, peringkat yang ketiga. Yang keempat adalah orang mukmin yang berlebihan terhadap dirinya dengan berlebihan yang banyak. Kemudian dia bertemu dengan musuh, dia menghadapinya dengan ikhlas karena Allah hingga gugurlah dia, maka dia berada di peringkat keempat. Jadi orang iman yang keempat itu orang iman yang masih banyak untuk diperbaiki, masih kene gede amok gitulah, beras kepala karena itulah. Tapi dia ada rasa iman kepada Allah. Pada satu saat dia berperang, tidak mundur dari medan perang, dia menghadapinya sehingga dia gugur. Dia juga termasuk syuhada dan dia akan masuk surga. Oleh karena itu kata Allah, lahum ajruhum wa nuruhum, mereka akan mendapat pahala dan cahaya. Jadi diterangi sekitar tubuhnya itu dengan cahaya-cahaya ilahi. Terakhir, nasibnya orang-orang yang kebalikannya. Waladina kafaru wa kazabu, adapun orang-orang yang kafir, kebalikan dari iman, wa kazabu, dan membohongkan, kebalikan dari as-siddiqin, kebalikan dari as-siddiqin adalah kazabu, bi ayatina, kepada ayat-ayat kami, ulaika, mereka itu ashabul jahim, nasibnya buruk, yaitu masuk ke neraka gitu. Jadi neraka itu bukan monopoli orang-orang kafir, orang Islam oge terancam kan ku neraka, neraka wair, neraka sakornya. Neraka sakor itu disediakan oleh Allah untuk siapa, Bu? Orang yang tidak sholat gitu. Dan surat Al-Ma'arij kan dikatakan, masalah kalakum bisakor lam nakum minal musholin. Kenapa kalian masuk neraka sakor? Karena kami tidak melaksanakan sholat. Saha itu teh orang Islam dan orang kafir mau ditaros gitu. Orang non Islam tidak, kenapa kalian tidak pernah sholat? Kan abi mah lain Islam atuh Gusti, karena neraka jahanam eta mah teu seueur sahur gitu. Yang ditanya itu orang Islam yang mengabaikan sholat, bukan teu sholat pisan, mengabaikan. Abi mau sok sholat cenah Idul Fitri jeung Idul Adha gitu, Jumaahan sekali-kali. Teras alhor we magrib isya tara tanu kitu neraka sakor teh. Yang mengabaikan orang Islam mengabaikan sholat. Aya neraka wail mah orang yang sholatna rutin geus biasa, magrib bisa subuh bisa tahajud segala macam ngan teu bener gitu. Tah neraka wail. Neraka sakor mah nu mengabaikan. Neraka sakor teh nah ditanya gitu Pak, Bu,
masalah kalakum pisakor. Nah marane asup neraka sakor. Nah bisa awal rebu. Nah cing. Kan di neraka itu, neraka sakor itu neraka yang sangat panas. Dina tafsir diuningakeun, ahli neraka sakor itu dibakar tubuhnya tidak menyisakan darah, daging, tulang dan jantung. Artinya terbakar. Cik lamun jalmi kulit, tulang, daging, darah, jantung. Tapi bisa ngejawab keneh lam naku minal musallin, berarti yang di neraka itu tidak mati. Jangan khawatir, tidak ada kematian di neraka itu. Hidup. Bisa ngejawab. Si ahli neraka teh kabayang bonya. Itu hitam sudah menjadi arang, masih bisa ngomong. Jantungnya udah terbakar, kulitnya udah habis dan diganti terus. Karena yang penyebab sakitnya ada kulit. Ada profesor di Jepang tanya, Pak Agus di Sergen, Ibu, penemuan orang Jepang agamanya bukan agama Islam menemukan bahwa yang menyebabkan manusia sakit itu adanya kulit. Kalau kulitnya mengelupas, udahlah tidak ada lagi rasa sakit. Sok buka kulit jelema terus diduruk moal ngarasa perih jeung panas, Bu. Oh, semuanya cobian we da mah percaya. Itu eta profesor itu dikasih tahu oleh orang muslim, terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah bahwa orang yang disiksa itu jadal juluduhum. Allah akan senantiasa mengganti kulit-kulitnya. Ketika kulitnya sudah meleleh, sudah terbakar, diganti dengan kulit yang baru. Meleleh, ganti dengan kulit. Kenapa? Karena media sakit itu adanya kulit. Eta profesor orang Jepang masuk Islam, Bu. Aing mah cenah mikir teh bertahun-tahun meneliti ieu teh. Ari Quran geus aya 14 abad yang lalu Nabi Muhammad bukan ahli psikologi, bukan ahli anatomi. Kenapa udah tahu masuk Islam eta orang Jepang teh. Nah, di dalam surat Al-Ma'arij di dalam tafsirnya bahwa kulit-kulit ahli neraka sakor itu terbakar sampai hangus tapi diganti lagi. Tapi itu maut, bisa ngomong. Masalah kalakum bisawar, kenapa kalian bisa masuk neraka sakor? Lam nakum minal musallin. Saya bukan musallin, ahli sholat. Sholat mosok, berarti lin ahli artinya sewaktu-waktu sholatnya. Kalimat salaka teh Bu emutnya itu hadis tentang anjuran mencari ilmu. Ya. Kuma etan teh bunyina teh Bu. Carilah ilmu man salaka tariqon ya tamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqon ilal jannah. Man salaka tariqon. Barang siapa yang salaka tariqon mencari jalan, berjuang mencari jalan supaya bisa hadir ngaji tersalaka. Jadi aya nu jauh, kudu aya ongkos, aya transport, wah salakan. Ingin apa? Ingin mencari ilmu. Allah memudahkan ke surga. Eta salami man salakalakum pisakor. Apa yang menyebabkan usaha kalian? Jadi kana neraka ge perlu perjuangan gitu. Perlu perjuangan masuk neraka, perlu perjuangan masuk surga, perlu perjuangan. Mending berjuang untuk surga daripada berjuang untuk neraka. Tak kesimpulannya ulaika ashabul jahim, mereka itu penghuni neraka. Nauzubillahi summa nauzubillahi min dzalik. Demikian Ibu sekalian yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang disampaikan itu menjadi wasilah Allah menurunkan rahmat kepada sekalian dan hidayahnya juga menjadi dicatat oleh Allah sebagai pahala yang insyaallah. Kita pungas dengan doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala.